Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah skills lab untuk tata cara berwudu pada pasien yang sakit. Kita pastikan dulu bahwa pasien terjaga privasinya dan sudah tidur dengan nyaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, senang saya dengan Dr. Amel yang berjaga di ruang perawatan pada siang hari ini. Ibu punten izin konfirmasi, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Aurel. Ibu Aurel usianya? Usianya 19. Baik ya. Saya panggil Teh aja supaya enak ya. Baik Teh, baru masuk ke ruang rawat inap di siang hari ini ya. Saya mendapat informasi dari susternya. Kemudian Islam ya Teh ya? Islam dong. Baik. Ya, jadi Teh hari ini Teh saya bertugas untuk memberikan tutorial cara untuk berwudu karena kan nanti sebelum sholat harus berwudu ya. Nah, jadi yang pertama ini kita pastikan kondisi dari pasiennya itu sendiri, apakah pasien bisa terkena air wudhu atau terdapat kontraindikasi pada bagian tubuhnya yang mungkin tidak bisa terkena cairan. Kemudian dari pasien ini didapatkan bahwa pasien memang tidak bisa ke kamar mandi dan harus menggunakan air dari cairan dari spray maupun dari lap yang basah. Nah, jadi kita lakukan pemantauan. Apabila pasien masih bisa menggunakan air, maka berwudulah seperti biasa. Namun pada pasien kan tadi harus menggunakan air spray dan lap basah. Nah, kemudian kita pantau kembali apakah seluruh bagian tubuh pasien itu boleh terkena lap basah atau tidak. Apabila seluruhnya tidak bisa, maka dianjurkan untuk tayamum. Tapi apabila ada bagian-bagian yang bisa, maka gunakanlah lap basah tersebut ataupun cairan pada spray pada bagian yang memang masih bisa terkena air. Baik, jadi pertama-tama kita perhatikan dulu untuk dari bed pasiennya, menjaga kebersihannya, dan dari badan pasien, kemudian dari pakaian pasien juga harus diperhatikan. Kemudian apabila pasien menggunakan diaper, maka harus diganti terlebih dahulu. Apabila pasien emang tidak bisa, ada kelainan pada penahanan dari BAK maupun BAB-nya, maka dibiarkan saja. Kemudian mengenai bed, apabila terdapat najis, maka harus dialasi dengan alas yang kedap air, ataupun tidak memungkinkan itu dilewati saja. Baik, untuk yang pertama saya akan memberikan edukasi mengenai cara berwudu ya. Nanti untuk keluarga yang jaganya mohon diperhatikan juga supaya membantu dalam berwudunya. Jadi yang pertama kita siapkan untuk alat-alatnya. Di antaranya ada air yang suci yang berada di spray, kemudian ada air bersih untuk berkumur, kemudian ada wadah baskom untuk membuang cairan dari mulut dan hidung, dan yang terakhir adalah handuk untuk sebagai alas dalam berwudu. Mungkin nanti izin saya untuk memulai, jadi bisa tolong agak bangun kita kan? Ya, baik. Yang pertama kita alaskan terlebih dahulu handuk di paha pasien. Baik, yang pertama itu dari mulai niat dulu. Silakan untuk niat untuk wudunya, berdoa. Baik, sudah ya Teh. Kemudian untuk membasuh lengan, yang pertama kita spray ke tangan pasien ya, untuk seperti ini, seperti gerakan berdoa. Saya semprotkan. Kemudian pastikan bahwa air terdapat air yang mengalir ke seluruh lengan pasien sampai pergelangan tangan. Baik, kemudian yang kedua untuk berkumur, karena diceritakan bahwa terdapat infusan di sebelah tangan kanan, itu tidak apa-apa jika menggunakan tangan kiri sebagai penampungnya. Nah, kemudian untuk sekarang gerakan berkumur ya. Baik, sudah. Kemudian
Untuk selanjutnya dalam mencuci dari hidung bisa menggunakan spray yang ditampung di tangan. Oke, silakan ke hidungnya teh. Baik. Selanjutnya untuk muka minta pasien untuk membentuk seperti mangkok tangannya, kedua tangannya untuk membentuk ya. Lalu masukkan ke area wajah sampai terlihat ada cairan. Ya, baik. Kemudian selanjutnya untuk tangannya di cairan ditampung di salah satu tangan. Nanti saya tampung di sebelah kiri untuk membasuh tangan yang kanan ya teh. Ya, dari siku sampai pergelangan tangan. Ya, apabila ada plester maka jangan sampai plesternya terkena. Kemudian untuk yang kanan kirinya, apabila tangan kanan tidak dapat digerakkan maka yang membantu wudhu yang menyemprotkan ke area tangan. Lalu kemudian diusap-usap. Baik, selanjutnya untuk bagian kepala, nanti tolong di kepala ini. Selanjutnya untuk telinga, kedua telinga. Selanjutnya untuk di bagian kakinya, di bagian kakinya kita semprotkan sampai mengenai tumit. Lalu diusap-usapkan atau nggak di kedua kaki sampai tumit terkena dan terlihat adanya aliran air. Baik, selanjutnya untuk mengenai tata cara tayamum, sekarang kita beranjak ke tayamum ya. Jadi yang pertama untuk pengambilan debu bisa menggunakan papan ataupun debu dari tembok. Sekali tap, kemudian diusapkan ke tangan terlebih dahulu. Ya, diusap ke tangan terus ke muka sekali. Ya, ke tangan terlebih dahulu, kemudian di pengambilan debu bisa diulangi untuk ke area wajah. Baik. Nah, kemudian diniatkan untuk setelah berwudu atau bertayamum. Alhamdulillah. Baik. Nah, alhamdulillah ya teh. Jadi tadi untuk tata caranya mengenai berwudu maupun bertayamum selama teteh sakit di rumah sakit. Nanti untuk berwudu mungkin bisa dibantu oleh keluarga juga ya. Tadi keluarganya udah melihat. Baik, ada yang ingin ditanya dulu mungkin? Tidak ada dok. Baik, alhamdulillah. Semoga cepat sembuh ya teh ya. Saya izin untuk pergi lagi. Terima kasih dok. Baik.